Halo, selamat siang, selamat berhari Jumat teman-teman. Ketemu lagi bareng saya Ali di bengkel saya Ahla Motor yang belakangan ini cukup sepi sehingga saya menganggur dilalerin. Buat teman-teman yang mau servis ganti oli silakan datang ke bengkel saya Ahla Motor. Silakan lokasinya cari di Google Map, ketik Ahla Motor Ciandong. Oke, di video kali ini saya mau sedikit membahas tentang ujian JLPT. Jadi beberapa hari ini itu banyak teman-teman yang berada di Jepang pada nguploadin hasil ujian JLPT. Banyak dari mereka yang mengupload keterangan bahwa mereka lulus ujian JLPT-nya, baik yang N3, N4 atau N2. Yang N1 saya belum lihat karena cukup sulit ya. Oke, jadi saya sedikit mau membahas penting gak sih kita ikut ujian JLPT saat kita berada di Jepang. Jadi menurut saya, di pandangan pribadi saya, itu kembali lagi ke diri kita. Pada saat pulang dari Jepang itu kita mau jadi apa gitu. Kalau kita pulang dari Jepang masih pengen menjadi karyawan, dengan memanfaatkan sertifikat bahasa Jepang yang kita dapat, mungkin itu baik, maunya itu bagus. Tapi bagi teman-teman yang pas pulang pas tujuan ke Jepang itu cuma nyari duit gitu, nyari modal, karena pas nanti pulang pengen buka usaha, itu ya nggak terlalu penting juga jadinya ujian JLPT itu. Jadi ada dua pandangan. Kalau teman-teman yang masih pengen menjadi karyawan karena sertifikat bahasa Jepang kan ya, N3, N2 itu kan bisa dipakai buat mendaftar kerja di Indonesia, di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, jikalau ada lowongannya gitu kan. Jadi sebenarnya itu juga bagus buat kebanggaan diri sendiri, juga nggak apa-apa, itu bagus pokoknya. Tapi biarpun begitu, banyak pula yang akhirnya sertifikat ujian JLPT-nya yang N2, N3 itu malah nggak kepake gitu pas nyampe di Indonesia, karena nggak kepake di sini di Indonesianya. Karena di Indonesia itu realita, bro, kita harus menghadapi realita. Jadi kalau menurut saya sendiri selama 3 tahun di Jepang belum pernah ikut ujian bahasa Jepang, tidak pernah ikut ujian JLPT. Pas tahun terakhir itu saya mau ikut ujian JLPT, udah daftar ya. Ternyata itu ada corona, jadi dibatalkan ujiannya, dan saya tuh pun nggak jadi ikut. Alasan saya ikut daftar waktu itu ya pengen ikut aja, pengen nyobain. Kalau saya sebenarnya nggak ada niatan misalnya itu buat daftar kerja lagi, itu nggak ada. Jadi teman-teman, saya bukannya mengecilkan buat teman-teman yang udah sukses melewati level bahasa Jepang N3, N2 atau N4 juga, itu kan, itu ya selamat saya ucapkan. Dan untuk masalah penting atau tidaknya kita kita ikut ujian JLPT ya tergantung kita, kembali lagi ke diri kita. Apakah tujuan kita ikut ujian JLPT itu untuk apa gitu? Apakah untuk kita buat daftar kerja lagi, kita pengen jadi karyawan lagi, atau kalau kita niatnya sepulang dari Jepang pengen berwirausaha atau pengen berangkat ke Jepang lagi, ya sebenarnya itu nggak terlalu penting ya ujian JLPT gitu. Itu menurut saya gitu. Barangkali yang mau pulang dari Jepang pengen buka usaha, itu kan sebenarnya ujian JLPT tidak begitu penting. Tapi bagi teman-teman yang
pulang dari Jepang pengen daftar kerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, ya itu mungkin penting menurut teman-teman yang ikut ya. Jadi itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Masalah pilihannya terserah pada teman-teman sendiri, mau kedepannya mau ikut ujian JLPT atau tidak gitu. Oke, sekian dulu pandangan dari saya seperti itu. Terima kasih.